Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Mari kita lanjutkan pembelajaran tematiknya. Pagi ini kita akan belajar pembelajaran 4 ya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Untuk subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pagi ini kita akan belajar untuk pembelajaran 4 ya. Muatan pelajaran yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Kompetensi dasar untuk pagi ini, untuk bahasa Indonesia adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tertulis, lisan dan tulisan ya. Untuk IPS-nya adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan untuk PKN-nya adalah memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Inilah anak-anak kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Bahasa Indonesia kalian harus dapat menentukan pokok pikiran dalam setiap teks ya. Untuk IPS-nya kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim ya atau negara kelautan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan PPKN-nya kalian harus dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentunya setelah memahaminya dipraktekannya ya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan anak-anak, ini gambar apa ya? Ya, ini kapal. Kapal apa ya? Ya, tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di samping? Kalau kalian sudah baca di buku pasti tahu ya. Iya, betul sekali. Ini adalah kapal pinisi, ya. Kapal khas Indonesia ya. Dari mana kapal pinisi ini? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya, kapal pinisi ini adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Karena kebanggaan Sulawesi Selatan, otomatis juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sejak sekitar abad ke-14. Kapal pinisi ini berlayar dan menjelajah samudera di seluruh Indonesia. Ya, kapalnya buatan Indonesia dari Sulawesi Selatan, terbuat dari kayu ya, yang pembuatannya tanpa teknologi modern, tanpa mesin canggih, tidak ada paku, tidak ada baut ya, semuanya menggunakan kayu, tapi ternyata sangat kuat dan mampu berlayar menjelajah samudera di seluruh dunia. Ini terdiri dari 2 tiang layar besar ya, dan layarnya kalau kalian hitung itu ada 7 ya. Orang Sulawesi Selatan ini menurut sejarah, menurut ceritanya adalah kental sekali terhadap keagamaannya. 2 tiang ini konon melambangkan syahadat umat Islam ya, yang ada 2. Sedangkan layarnya ada 7, ada cerita itu melambangkan jumlah surat Al-Fatihah yang ada 7. Ya, teman-teman, coba renungkan. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, punya kapal pinisinya yang mampu menjajah samudera, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya ya. Berjaya dalam bidang masing-masing ya. Kalian tentu punya cita-cita ya. Nanti ada yang berjaya jadi dokter, berjaya jadi petani, berjaya menjadi pekerjaan masing-masing ya. Ada yang jadi tentara, guru, dan lain sebagainya. Usahakan cita-citamu raih dengan penuh semangat ya. Untuk meraih cita-citamu, maka mulai dari sekarang belajarlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikan anak-anak, ini peta Indonesia. Di peta Indonesia ini kok ada gambar apa ya?
Ini gambar orang-orang yang berpakaian adat. Maksudnya apa ya? Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya beragam. Oh, ini maksudnya budaya daerah ya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lainnya berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ayo perhatikan bagaimana ciri-ciri dari budaya lokal Indonesia. Ya, pagi ini kita akan mempelajari 4 ciri keragaman budaya lokal Indonesia ya. Sebenarnya keragaman budaya di Indonesia banyak sekali. Yang pertama ada keragaman suku bangsa, yang kedua ada keragaman bahasa, yang keempat ada keragaman religi atau agama, yang terakhir ada keragaman seni dan budaya. Untuk keragaman suku bangsa, kalian tentu sudah tahu ya, kita di Jawa berarti sukunya Jawa. Selain itu ada suku Madura, Sunda, Betawi ya. Itu Betawi suku asli Jakarta, ya Sunda Jawa Barat ya, untuk Jawa ya sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura itu di Pulau Madura ya termasuk Provinsi Jawa Timur ya. Ada suku Gayo itu kalau nggak salah di Aceh, suku Bugis di Sulawesi, suku Batak di Sumatera, dan masih banyak suku-suku bangsa di Indonesia Nana. Untuk keragaman bahasa, ini juga setiap daerah memiliki bahasa daerahnya ya. Ini Pak Guru tulis sama dengan suku bangsa ya, karena suku Jawa bahasa daerahnya bahasa Jawa. Suku Madura juga pakai bahasa daerah bahasa Madura. Demikian juga suku Batak, Betawi dan lain-lain itu bahasanya rata-rata menggunakan bahasa sama dengan nama sukunya ya. Tapi ada yang berbeda ya, nanti tidak semuanya sama dengan sukunya. Yang ketiga, keragaman budaya, keragaman religi atau agama di Indonesia. Ya, untuk saat ini, kalau zaman Pak Guru sekolah dulu ada 5 agama ya yang diakui resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kalau Pak Guru dulu ada 5, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu itu juga diresmikan sebagai agama resmi di Indonesia. Selanjutnya untuk keragaman seni dan budaya, itu ada beragam seni musik ya, setiap daerah memiliki seni musik sendiri, seni tari, seni rupa, dan budaya-budaya yang lain. Setiap daerah pasti memiliki seni dan budaya yang berbeda. Kita lanjutkan anak-anak. Dampak keragaman dari seni budaya adalah nih, karena berbeda-beda ya antar daerah akan menimbulkan dampak yang bagaimana ya. Satu, ini timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat. Ini bisa karena pengaruh dari luar, bisa dari luar daerah atau luar negeri ya. Selanjutnya, karena mudahnya pengaruh dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya, sekarang orang-orang Indonesia juga sudah mulai mengenal budaya orang luar negeri ya. Selanjutnya, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Demikian juga untuk budaya Indonesia, karena orang luar negeri juga banyak datang ke Indonesia, mereka juga mengenal budaya-budaya Indonesia, bahkan sampai dibawa ke luar negeri ya. Banyak orang luar negeri, orang asing yang belajar budaya Indonesia ya. Ada yang belajar kesenian wayang, ada yang belajar seni rupa, seni patung khas Indonesia dan sebagainya. Yang terakhir, ini dampak keragaman dari budaya ya. Ada tontonan dan adegan dalam film yang kurang bagus ya, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ini kalian anak-anak perhatikan kalau nonton tayangan televisi
main HP, itu kalau tontonan-tontonan yang tidak baik itu jangan ditonton ya, karena membawa dampak yang tidak bagus bagi kalian. Ya, sekarang perhatikan contoh budaya asli Indonesia ini. Ada kesenian reog. Ini dari Reog Ponorogo ya. Selanjutnya ada contoh tari kecak. Ini tarinya adalah menggunakan iringan musik mulut ya. Pakai mengucapkan kata-kata cak cak cak, sehingga dibilang tari kecak. Ini dari Bali. Ini contoh musik angklung ya. Tentu kalian tahu ya, angklung yang terkenal dari Jawa Barat ya. Dan tentunya masih banyak contoh seni budaya daerah Indonesia yang lainnya ya. Nanti kalian harus dapat menyebutkannya ya. Selanjutnya, ini contoh budaya asing ya. Musik keroncong ya. Gambarnya kok bukan orang asing ya? Iya, orang-orang Jawa itu kelihatannya ya. Tapi itu adalah budaya asing yang masuk ke Indonesia dan orang Indonesia menyukainya sehingga mempelajarinya, dan sekarang itu pada gambar terlihat adalah konser keroncong ya. Yang kedua ini gambar di bawahnya adalah kesenian barongsai. Ini adalah budaya sebenarnya dari Cina ya. Ini yang dibawa oleh orang-orang Cina terus masuk ke Indonesia membawa kesenian barongsai. Dan sekarang banyak orang Indonesia juga mempelajari barongsai ya. Satu lagi Pak Guru beri contoh tari cokek. Ini tari dari luar negeri juga ya. Anak-anak, peta jalur transportasi udara di Indonesia, perhatikan ini ada peta Indonesia ya. Itu ada garis-garis lengkung. Itu ada titik merah itu berarti bandar udara ya yang ada di Indonesia ya. Dari situ itu adalah jalur penerbangan pesawat terbang ya. Karena Indonesia negara kepulauan ya. Nanti untuk menjangkau daerah yang lain, dari daerah satu ke daerah lain, itu transportasinya salah satunya menggunakan pesawat terbang. Karena dipisahkan oleh laut bahkan samudra yang sangat luas ya. Kalau jalan kaki tidak bisa ya. Iya. Iya. Untuk bandara-bandara di Indonesia Pak Guru sebutkan beberapa, anak-anak. Kalian nanti juga bisa menghafalkannya dan menyebutkan bandara selain yang Pak Guru sebutkan. Bandara udara siapa anak-anak? Iya betul, tempat parkir pesawat ya, terminalnya pesawat ya. Ini pertama contoh adalah Bandara Soekarno-Hatta ya, di Banten ya. Terus Bandara Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara. Terus ada Bandara Ngurah Rai di Bali, ada Bandara Sentani di Papua, ada Bandara Patimura di Ambon, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, ada Bandara Samsudin Nur di Kalimantan Selatan, dan ada Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya kalian masih dapat menyebutkan ya bandara-bandara yang lainnya. Selanjutnya Nana perhatikan peta jalur transportasi laut di Indonesia ya. Tadi bisa ditempuh perjalanannya ya, karena dipisahkan laut yang sangat luas dengan pesawat terbang. Tapi selain pesawat terbang bisa juga menggunakan kapal laut ya. Nanti kita akan pelajari terminalnya kapal laut ya, apa namanya ya? Iya, kapal laut itu terminalnya adalah di pelabuhan. Pak Guru sebutkan beberapa nama pelabuhan di Indonesia. Ini ada pelabuhan Bakauheni di Lampung. Ya, ini dari Lampung mau ke Jawa, itu lewat pelabuhan Bakauheni. Nanti naik kapal feri, nyebrang ke Provinsi Banten di Merak ya. Selanjutnya Pelabuhan Tanjung Priuk, ini di daerah khusus ibu kota Jakarta. Tuh, pelabuhannya sangat luas ya. Ada lagi Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ada juga Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara. Ada Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat.
Ada Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Inilah contoh anak-anak pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ya, tempat parkirnya, tempat berhentinya kapal ya. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah gambar berikut. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan ya yang dalam kegiatan itu mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dari nilai sila 1 sampai sila kelima ya. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah keluarga ya. Nama keluarganya keluarga Pak Haris beserta istri dan 2 anaknya. Mereka sedang berkumpul, sedang ngobrol apa ya? Ya, tentu banyak obrolan ya ketika kita berkumpul dengan anggota keluarga. Bisa ngobrol tentang kegiatan hari libur atau kegiatan bagi-bagi tugas di rumah dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini termasuk contoh pencerminan nilai-nilai Pancasila. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun. Bermusyawarah. Ingat anak-anak, bermusyawarah termasuk pengamalan sila keberapa ya? Iya, betul sekali. Nilai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai sila keempat ini salah satunya adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Contoh di rumah ini tadi bermusyawarah ya. Bisa bermusyawarah pembagian tugas, ibu tugasnya apa, ayah tugasnya apa, kakak, adik juga mendapatkan tugas. Atau bermusyawarah besok pada hari libur mau pergi kemana, itu dimusyawarahkan. Kakak minta kemana, adik minta kemana, ibu kepingin kemana, demikian juga dengan ayah. Nanti dimusyawarahkan dan putusannya adalah usahakan diambil secara mufakat. Contoh lain di sekolah ini adalah juga contoh bermusyawarah. Tapi dari gambarnya ini seperti voting ya. Anak-anak untuk menyelesaikan masalah itu seyogyanya diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah itu mencapai kata sepakat. Ya, tapi jika dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, masih ada yang berbeda pendapat, untuk memutuskannya bagaimana? Diselesaikan dengan cara voting, misalnya di pilihan ketua kelas itu ya, tetap ada yang milih A, ada yang milih B, tidak ada sepakat, akhirnya voting. Voting adalah pengambil keputusan dengan suara terbanyak, sehingga akhirnya biasanya pilihan ya. Nanti yang suaranya banyak, dialah yang menjadi ketua kelas. Contoh yang lain di masyarakat ini ada kumpulan RT mungkin, atau kumpulan perangkat di balai desa. Yang paling kanan itu di masyarakat ada pemilihan umum ya untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR ya, DPR RI, DPR pusat, DPD, bahkan untuk memilih bupati, gubernur dan presiden itu. Kalau dimusyawarahkan mufakat itu susah sekali, maka dapat dilakukan dengan cara pemilu. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini, pembelajaran tahap 4 ya. Untuk subtema 3 sudah selesai. Ya, terima kasih.